ngisinya 1 milisecond, jadi total di sini dia sekitar 5 mili. Kalau dibagi 100 sekitar 0,00. Jadi cepat banget ya, tinggal dihitungkan. Jadi belum sampai dia ngisi penuh, harusnya dalam 1 milisecond dia penuh, harusnya sampai sini misalnya. Tapi dipotong, jadi makanya dapatnya cuma sekian, dia putus, gitu ya. Jadi harusnya misalnya dia penuhnya sekian. Tapi karena frekuensinya dipercepat atau periodenya dipercepat, jadi dia dapatnya segini udah turun, sekian lagi udah turun, sekian lagi udah turun, kayak gitu. Jadi kalau misalnya bingung pakai nilai nama frekuensi, pakai waktu aja. Memang harusnya domain waktu ya, memang saya yang salah sih, harusnya bicaranya domain waktu dulu, jadi hitungannya pakai RC, jadi pakai waktu secondan. Gitu kira-kira. Masih bingung kah? Sudah Bu, udah jelas. Gitu aja ya. Jadi anggap aja gini, kalau frekuensinya cepat, berarti semakin stepnya semakin cepat. Jadi gelombangnya semakin rapat. Artinya kalau gelombang semakin rapat, waktunya semakin cepat. Jadi harusnya dia ngisi. Ini kurang 0 kayaknya ya saya ya. Ya, harusnya dia ngisinya dalam waktu sekian. Kalau dipercepat belum sampai full, dia dipotong. Gitu aja sebenarnya intinya. Nah, karena dia bisa dilihat dari 2 domain kayak gini, makanya memang integrator sama diferensiator itu punya beberapa fungsi. Ya, tadi ini kita memang bicaranya di domain waktu, jadi dia berubah bentuknya. Gitu. Nanti kalau yang diferensiator sama ya, tinggal dia bentuknya aja dibalik. Jadi harusnya dia ngisi misalnya kayak gitu, harusnya dia ngisinya sampai sini misalnya. Tapi begitu di sini udah dipotong. Jadi makanya bentuknya kalau misalnya tadi di grafik bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini. Belum sampai ngisi kayak gini. Nah, kayak gini. Harusnya. Nanti belum sampai kayak gini dia ngisi lagi. Belum sampai ini lagi dia potong lagi. Gitu intinya. Ada lagi yang mau ditanyain tentang konsep RJ ini? Nanti mungkin ada juga di rangkaian listrik ya, karena rangkaian listrik juga intinya pakai RC sama tambahan induktor. Jadi nanti perhitungannya ada satu lagi L simbolnya. Tapi karena dia dasar, jadi RC ini dipakai di mana-mana nanti perhitungannya ya. Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Ini mungkin biar, karena yang Jumat cuma 1 jam, jadi yang Jumat nanti kita pakai untuk contoh-contoh ngerjain di filternya ya. Jadi ini arus bolak-balik sebenarnya sama pakai prinsip tegangan ya. Jadi tegangannya kalau yang kemarin direct, jadi arusnya searah. Jadi di sini bolak-balik. Jadi bentuknya ada AC, atau kalau misalnya kalian ini yang biasanya di listrik yang kalian pakai itu sebenarnya tegangan AC. AC itu tinggi, jadi hati-hati kalau misalnya pakai AC. Kalau misalnya DC itu kebanyakan kayak baterai. Jadi baterai itu kan nggak terlalu tinggi arusnya ya. Jadi kalaupun kena kita ini paling cuman kayak kesetrum dikit gitu. Tapi kalau kalian kesetrumnya listriknya arus AC, ya ini bahaya, bisa langsung shock jantungnya atau bisa juga langsung kebakar gitu ya, karena dia tegangannya tinggi. Jadi biasanya yang dipakai di tegangan PLN. Kalau PLN tuh pasti pakai AC. Jadi kalau AC dia ada positif sama negatif gitu. Kalau yang DC itu sebenarnya cuman yang positif aja, negatifnya nggak ada, makanya dia searah. Umumnya dipakai sinusoid ya, jadi gelombangnya ya bisa juga selain sinusoid sih sebenarnya, kayak misalnya tadi kita pakai sebenarnya gelombangnya yang saya pakai adalah AC. Jadi untuk lihat ini tadi itu sebenarnya AC juga. Kalau misalnya mau yang DC, pakai yang gelombangnya baterai. Jadi kalau baterai itu cuman positifnya aja, jadi cuman yang searahnya, arus yang searah. Oke, lanjut. Nah, ini sama sebenarnya lanjutan dari yang kemarin aplikasinya untuk filter. Jadi ini lanjut yang tadi ya, rangkaian yang kita pakai adalah rangkaian RC. Jadi rangkaian RC itu punya
jenis. Jadi kalau misalnya rangkaian AC ini kita lebih banyak bicara tentang frekuensi. Karena ini tadi juga contohnya tegangan AC itu frekuensinya bisa kita main-mainkan ya. Nah, bisa kita atur berapa frekuensinya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti di RC ini baru ada namanya rangkaian tapis lolos rendah, atau misalnya kalau misalnya kalian awam dengan tapis bisa pakai filter. Jadi tapis tuh kalau misalnya ini sama dengan filter lolos rendah atau filter lolos tinggi. Nah, ini tadi yang saya ngomong cut off. Memang ini tadi kalian agak bingung ya gimana apa sih cut off, karena harusnya memang bahasannya ada di sini. Saya lupa tadi, harusnya kita ngomong waktu dulu baru frekuensi. Jadi kalau misalnya cut off, kalau misalnya lolos rendah, berarti dia hanya melewatkan yang frekuensi di bawah cut off. Tapi kalau lolos tinggi, berarti yang di atas cut off. Jadi ingat-ingat aja kalau misalnya filter lolos rendah, yang rendah yang dilewatkan. Kalau yang lolos tinggi berarti yang tinggi yang diloloskan, gitu aja ya. Artinya tinggi berarti di atas cut off. Kalau rendah di bawah cut off, gitu aja. Ingat-ingatnya gampang aja. Selain ada lolos rendah sama lolos tinggi, ada juga yang namanya lolos pita. Sebenarnya ini kalau di bahasa Indonesia ini agak aneh ya. Tapi kalau misalnya kalian awam sama bahasa Indonesia mungkin pernah tahu namanya band pass atau band stop. Jadi band ada range frekuensi yang dilewatkan. Jadi nggak cuma satu nilai, tapi ada dua nilai. Misalnya antara range 20 Hz sampai 30 Hz. Nah, itu bisa band pass, bisa band stop. Kalau yang dilewatkan adalah 20 sampai 40, berarti dia band pass. Tapi kalau yang dilewatkan hanya 0 sampai 20, kemudian 40 sampai seterusnya, berarti itu band stop. Jadi tinggal yang mana diloloskan, yang mana di filter gitu aja ya. Jadi kalau frekuensi cut off secara harfiah itu adalah batas frekuensi yang dapat diteruskan dan dapat diredam. Jadi kalau istilah namanya cut off ya, potong, titik potong. Jadi batasnya itu, atau misalnya kalau misalnya kalian ini gampangannya adalah thresholdnya atau titik di mana penentuan dia diloloskan atau nggak diloloskan. Secara ideal sebenarnya filter itu bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita punya frekuensi sekian cut off-nya, ya yang dilewatkan yang sekian, tapi kemudian yang tidak diloloskan ya setelahnya. Ini idealnya. Kalau low pass ya, berarti yang 0 sampai cut off yang dilewatkan, kemudian sisanya di stop atau di reject. Kalau yang high pass, itu lolos atas atau misalnya lolos tinggi ya, itu kebalikannya. Jadi kalau yang di sini ini titik yang atas dulu, yang di sini 0 dulu baru selanjutnya. Jadi frekuensi setelahnya ini yang dilewatkan. Kalau yang ini yang dilewatkan yang ini. Nah, ini yang dilewatkan. Jadi yang low nggak dilewatkan, yang high yang dilewatkan. Namanya dia makanya high pass. Ini low pass. Kemudian kalau yang band stop, ini band pass dulu. Jadi band pass itu tengah-tengahnya. Jadi antara sini sampai sini ini di stop. Ini juga di stop. Kalau band stop kebalikannya ya. Jadi grafiknya tinggal kebalikan gini. Jadi nanti makanya dia untuk hitungan matematisnya, equationnya juga tinggal kebalikan. Jadi tinggal atas bawah atau pergantian rangkaian. Misalnya dari R ke C ke R, tinggal dibalik-balik. Jadi kalau misalnya low pass itu gabungan atau balikannya sama high pass. Kalau band pass gabungannya balikannya sama band stop. Tinggal beda ininya ya. Jadi yang diloloskan yang ini, nah, yang ini yang di stop. Jadi tinggal kebalikan. Untuk perhitungan, itu tadi yang ideal. Tapi untuk realnya kita nggak bisa pakai ideal seperti itu. Jadi nanti respon frekuensinya agak turun dikit itu di sini. Harusnya kan idealnya harusnya gini ya. Nah, harusnya gini. Tapi pada kenyataan real itu ada banyak faktor yang menyebabkan dia tidak ideal. Yang pertama bisa komponen R-nya. Kemudian ada juga apa namanya?
saya lupa namanya. Jadi ada peredaman gitu. Nanti kalau misalnya nanti di mata kuliah lanjut, mungkin kalau dulu sih ada namanya elektronika medis ya. Kalau yang sekarang diganti jadi ETB. Jadi nanti kita atur-atur rangkaian ini biar mendekati ideal. Jadi kalau mendekati ideal kita bisa agak mepet gini. Nah, konsekuensinya nanti ada dumping, namanya dumping frekuensi. Ada kayak ginian. Nah, tapi udah pas di sini. Itu nanti ada banyak faktor ya. Jadi secara perhitungan nanti kalau kita lihat di osiloskop itu nanti kelihatan frekuensinya. Makanya kalau misalnya tadi di frekuensi kita main-mainnya di osiloskop ya, nanti bentuk gelombangnya kayak gimana. Atau namanya bode. Jadi kayak gini ini namanya respon frekuensi atau bode plot. Jadi ini ada nilai frekuensinya berapa, kemudian ditambah satu lagi gain, ada dB. Jadi dB itu biasanya untuk cut off itu minus 3 dB. Jadi kita bisa hitung dari hitungan manual Fj sama dengan 1/2 pi Rj atau dilihat dari dB-nya. Kalau dia sudah sampai minus 3 dB, berarti dia udah sampai di frekuensi cut off. Nanti kita coba lah ya. Nah, kalau yang low pass, bentuknya kalau kalian ingat tadi bentuknya integrator atau diferensiator, kira-kira mirip yang mana? Bentuknya tadi waktu pengisian sama pengosongan, kira-kira bentuknya sama kayak pengisian atau pengosongan? Sama kayak pengosongan ya bentuknya ya. Jadi dia ada dulu, ya, jadi ada isinya dulu, baru dia turun. Atau sama kayak pengosongan itu sama kayak diferensiator tadi bentuknya. Jadi kalau low-pass dia sama kayak diferensiator, R dulu baru C. Benar nggak? Atau yang saya yang kebalik? Oh ya kebalik berarti. Jadi sama kayak pengisian sebenarnya ya. Ini high pass atau low pass? Low pass, benar. Jadi sama kayak integrator. Jadi kalau misalnya low pass itu sama kayak integrator, kalau yang high pass nanti sama dengan integrator. Jadi kebalik ya, saya juga kebalik nih. Nah, kalau misalnya, oh ya benar ya, tadi pengosongan itu, ini yang saya buka adalah yang pengisian ya. Iya benar, berarti sama kayak pengisian bentuknya. Tampaknya sama kayak integrator sebenarnya. Nah, rangkaiannya juga R dulu baru C. Ini kalau misalnya saya ingat-ingatnya adalah kalau kapasitor itu kan nyimpan ya. Jadi kalau misalnya low pass dihambat dulu baru dicampung, berarti artinya dia hanya melewatkan yang rendah. Karena dihambat dulu baru disimpan. Makanya dia low pass. Hitungannya ini sama kayak yang tadi saya tuliskan yang pertama tadi. Jadi pakai transfer fungsi XC per R plus XC. Jadi ini nanti didapatkan fungsi transfer. Nanti fungsi transfer itu yang dijadikan acuan untuk cut off. Jadi kalau misalnya rangkaiannya bermacam-macam, misalnya order 1, order 2, ada R-nya lagi di sini, misalnya kemudian baru ada C lagi, ini nanti fungsi transfernya bisa beda. Jadi cut off ini yang paling dasar. Untuk rangkaian ini, dia cut off-nya adalah 2 PRC. Dia juga ada, karena di sini bode, jadi ada, ini nggak kelihatan ya, ada fasa. Jadi ada beda fasa. Beda fasa itu nanti ngitungnya pergeseran gelombang. Jadi harusnya misalnya kalau di sinus dia bentuknya gini ya, dia agak geser dikit aja. Nah, ada geser. Nah, gesernya ini kita sebut fasa. Gesernya berapa derajat itu adalah fasanya. Jadi nanti bentuknya di sini adalah derajat. Oke, kemudian contohnya, ini sebenarnya contoh perhitungan gampang aja. Kalau misalnya kita punya resistor sekian, kemudian C berapa, nanti hasilnya cut off-nya ada di berapa. Jadi nanti ini untuk yang praktikum minggu depan yang di ELOK ya,
Jadi minggu depan nanti kita analisis payout-nya dibandingkan pay-in. Jadi berapa penurunannya berdasarkan tegangan. Mungkin bisa saya tunjukkan di multisim. Tapi saya ubah ke bentuk multisim ini ya. Saya belum siapkan yang di sini, jadi saya siapkan pakai ini aja. Yang multisim yang offline. Tapi nanti bisa kalian coba juga di online. Ini karena saya belum siapin tadi. Untuk live-nya sama kayak gini lah nanti ya. Saya belum coba kalau yang di live itu ada bodenya atau enggak. Tapi kalaupun ada bode, ya lebih gampang ya. Kalau enggak ya kita bisa hitung sendiri kok bode itu. Bisa lihat dari voltnya, PPP-nya, atau yang dari sebentar, ini diferensiator yang sudah pakai amplifier ya. Coba kita cari aja lah. Bodenya di sini ada nggak ya? Nanti mungkin akan saya siapin minggu depan ya. Ini nggak apa-apa pakai ini dulu ya. Nanti kalau misalnya saya nyiapin butuh waktu nanti ini ya. Jadi teorinya malah nggak nyampe. Jadi ini namanya bode. Oh, sorry. Kok nggak ada bodenya sih? Harusnya ada saya punya. Sebentar. Udah nggak apa-apa lah. Kita bikin di sini ya. Kalau misalnya di multisim yang online saya belum coba bodenya ada di mana. Kalau yang di sini ada bode plot gitu. Nah, ada bode plotter. Jadi nanti bisa kelihatan inputnya kita tinggal sambungkan. Ini mirip ya sama yang live. Tapi saya belum coba apakah yang di live juga ada bodenya atau enggak. Tinggal kita masukkan di input. Kemudian ini yang di output. Outputnya keluaran ini saya pakai aktif ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini mirip-mirip kok. Saya cuma mau menunjukkan bode itu kayak gimana. Nanti kita hitungannya saya bikinkan nanti untuk yang minggu depan yang ini apa namanya? Yang versi simpelnya. Ini. Ini baterai saya habis ini. Oke, kita lanjutin yang ini coba ya. Ini bode itu bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya karena udah rangkaiannya agak macam-macam, jadi bode itu langsung bisa kelihatan frekuensi sama dB-nya. Jadi kalau kita lihat, kita tinggal geser. Nah, nanti kita tinggal cari minus 3 dB-nya di mana. Itu adalah cut off. Nah, nanti kita lihat minus 3 dB-nya misalnya sekian ya. Ini agak
agak-agak susah ngepasin, tapi kita bisa atur dari sininya. Jadi magnitudenya atau digeser, diperbesar atau diturunin kayak gitu ya. Nah, nanti biar kelihatan agak jelas. Nah, minus dp-nya berapa? Ini kalau cara lain, kalau misalnya kita lihat dari bode. Jadi minus 30 dp, misalnya cut-off-nya ada di 175 Hz untuk rangkaian ini. Nanti cut off-nya agak sesimpel 1/2 PRC karena dia sudah ada double ini ya. Nanti mungkin hari Jumat saya coba siapkan yang simple. Kemarin tuh kayaknya saya coba tapi mungkin nggak saya save ya. Ya nggak apa-apa. Jadi selain dari bode kita bisa lihat dari osiloskop juga. Jadi kalau di osiloskop ini yang tadi integrator ya. Jadi kalau di sinus ini kalau kita ngomongnya frekuensi lebih enak pakai sinus. Nah, kayak gini nanti bentuknya. Jadi nanti waktu praktikum nanti kurang lebih kayak gini. Yang kalian lakukan adalah ngitung tegangannya. Input berapa, kemudian output berapa. Jadi dihitung outputnya pasti di frekuensi tertentu dia akan turun. Ini frekuensinya tadi sekitar 175 ya cut off-nya. Jadi nanti harusnya kalau ini frekuensinya dinaikkan terus sampai 200 misalnya, dia penurunan tegangannya akan terlihat berapa gitu. Sorry, ini rangkaian apa sih ini? Integrator. Oh, jadi ini malah high pass ya. Ini karena gelombangnya seperti ini dia jadi ini sebenarnya high pass. Jadi gelombangnya dia akan naik atau malah dia ada di atas 100. Jadi di atas 175 tadi dia malah sesuai. Jadi kalau lopas kebalikannya, jadi gelombangnya bentuknya gini. Kemudian bode ininya apa namanya gelombangnya kalau lebih dari itu dia malah turun. Nanti mungkinlah contohnya ini saya memang belum siap tadi ya. Gak apa-apa kita lanjut dulu. Jumat nanti saya tunjukkan. Jadi secara perhitungan tinggal simpel dikalikan dengan nilainya. Kalau misalnya ini harusnya ada R-nya, tapi saya kurang ya. 1/R2PRC atau bisa pakai yang hitungan yang tadi ya, pakai yang saya tulis di sini tadi. Nah, 1/2 kalikan RC bisa juga. Kalau yang dicontoh ini mungkin yang diketahui adalah resistor, kemudian kapasitor sama juga ya. Tapi yang diminta adalah V output saat frekuensi 100 sampai 10.000 atau 10 kHz. Jadi dilihat V out-nya tinggal dikalikan input. Nah, nanti dia akan berkurang sekitar 9,9 P. Jadi nanti yang dihitung kalaupun kalian nggak punya osiloskop atau nggak bisa disimulasikan, bisa juga dihitung ya dari perhitungan ini pembagian tegangan. Jadi dihitung aja nilai cut off-nya berapa, kemudian dikalikan P inputnya. Jadi nanti ini dilihat perhitungannya. Jadi kalau kita mau lihat frekuensi dalam 10.000, 100 dulu ya, 100 dulu. Tinggal dimasukkan di sini 2 kali pi kali 100, kemudian J-nya dimasukkan sesuai yang diketahui. Jadi ini dibalik istilahnya. Jadi dapatnya sekitar 33. Jadi saat frekuensi 100 Hz itu hambatannya meningkat. Jadi harusnya jadi dari 4.000 jadi 33.000. Makanya tegangan yang keluar dia juga menurun. Jadi awalnya dari 10 volt dia jadi 9,9 volt. Jadi tinggal dikalikan aja kayak pembagi tegangan kemarin. V out sama dengan V in kali XC-nya didapatkan dibagi R kuadrat plus XC kuadrat. Nanti kalau misalnya 10.000, dia juga akan semakin turun lagi. Tinggal dimasukkan aja F-nya. 10.000 dikalikan dengan XC per R kuadrat XC kuadrat ini ya, dapatnya 0,7. Artinya ini kalau misalnya kita hitung cut off-nya,
4.700 ya, 4.700 sama 47 N farad. Kita coba hitung ya di sini ya. Cut off-nya berapa? R-nya 4.700. Kemudian C-nya 47 nano. 47 nanofarad. Nah, ini kalau misalnya kita hitung frekuensi cut off-nya berapa kira-kira? Bantu sambil hitung ya. Biar waktunya nutut. 2pi kali 4.700 kali 47 nanofarad. Dapatnya berapa? 2 kali pi kali 4.700 kali 47 kali 10 pangkat min 9. Sekitar 720 ya. Benar nggak hitungan saya? Ya, 720,48. Ya 720,4 gitu ya. 720 Hz. Artinya dia kalau lebih dari ini dia akan diredam karena ini kan tadi contohnya low pass ya. Jadi kita cek nanti kalau misalnya praktikum dicek tiap frekuensi misalnya 10 dia dapatnya turunnya berapa. Kemudian kemudian nanti baru bisa dibikin Bode plot. Jadi kalaupun kalian nggak punya Bode plot tuh bisa dihitung secara manual. Jadi misalnya bentuknya kalau low pass kan seperti ini ya. Oke. Nah, dia harusnya cut off-nya ada di 720. Nah, saat dia 10 Hz, tegangan awalnya dia 10, dia agak turun ternyata. Dia 9,9, tapi masih nggak terlalu terlihat ya. Dia masih bentuknya kayak gini. Nanti di 100, nah kalian hitung lagi. Oh, yang ini tadi 100 ya, sorry. Ini 100, kemudian kalian hitung 500, dia turunnya berapa. Kemudian mungkin 500 sudah ada di sini agak turun lagi. Kalau misalnya 500, kita tinggal masukkan ke rumus tadi. Kalau 500 berarti 1 per 2pi kali 500 ya. Kalikan C-nya. C-nya tadi 47 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat min 9. Nah, kayak gini lah. Jadinya dia dapatnya berapa? Sorry, ini 47 ya. Ini ada 47-nya. 47 kali 10 pangkat min 9. Sekitar 6,7 volt lah ya. Jadi dia awalnya dari 10 volt, dia turun jadi 6,7. Sekitar di sinilah anggap aja 6,7. Untuk yang 500 ya. Nah, sekitar turun. Jadi ini yang saya sebut tadi dia filter yang non ideal. Jadi harusnya filter ideal saat dia kurang dari cut off, ya dia tetap 10 ya. Kan harusnya gitu. Tapi untuk realnya dia tidak ideal. Jadi di yang frekuensi sebelumnya pun agak teredam sedikit. Nanti ini kalian bandingkan sama Bode plot. Jadi dicek di osiloskop. Nanti osiloskop bentuknya kan kalau misalnya pun nanti nggak ada Bode plot ya, tinggal lihat aja tegangannya berapa, VPP-nya dihitung, kemudian tegangan outputnya berapa VPP-nya ini, tinggal dibagi nanti kelihatan V outputnya berapa, V inputnya berapa. Nanti kalian bandingkan sama hitungan manual. Kemudian setelah dapat baru diplot pakai Bode kayak gini, nggak masalah, sama aja ya. Jadi simulator ini bisa membantu kalian kalau misalnya hitungannya takut salah, bisa kalian cocokkan pakai ini. Misalnya nanti ini diubah ke bentuk sinus. Jadi kalau misalnya ini harus di stop dulu. Nah, di Multisim Live itu tinggal diganti di sini. Misalnya mau AC biasanya sinus ya. Jadi kalaupun ini diganti bentuknya kotak.
Kalau yang ini tinggal dihubungkan garis. Kalau yang kemarin Tinkercad, dia pakai rangkaian ya. Ini saya lihat voltnya juga kalian bisa atur. Nah, ini kalau misalnya kalian mau cek secara osiloskop. Saya kayaknya di sini nggak ada bodenya, jadi terpaksa kalian harus ini. Sorry, hitung ini nanti. Nah, voltnya berapa di sini 1/PPP, kemudian dibagi voltnya yang di sini berapa. Ini kan ada ya, dan kalian nggak harus ngitung lagi. Kalau di analog sih kalian harus ngitung berapa kotak per dipnya gitu. Kalau yang ini udah ada, ini saya lihat 105 milivolt misalnya. Kemudian ini berapa tegangannya? 9,998 milivolt. Nah, nanti berarti dia berkurang dari harusnya ini 1 volt ya. Tegangan awalnya ini tegangan awal tergantung nanti kalian pakai volt berapa. Kalau dimintanya di soal tadi 10 volt, ya tinggal diganti aja 10 volt. Jadi kalian sangat dimudahkan dengan adanya simulator-simulator kayak gini ya. Kalian kalau misalnya takut hitungannya nggak benar, misalnya keliru, benar nggak ya, ragu misalnya, kalian bisa cek pakai simulasi. Dan simulasinya sekarang sudah luar biasa interaktif ya. Jadi sudah sangat mendukung kalaupun memang kalian nggak dapat atau nggak ada hardware-nya. Misalnya pun nanti kalau misalnya di Arduino atau apa, nanti kalian bisa tinggal search dari online, nggak perlu install bahkan ya. Sekarang sudah ada installer, udah ada yang live. Jadi kalau dulu memang terkendala sama installer, jadi kita harus install dulu kayak gitu-gitu. Belum lagi kalau misalnya serial code-nya salah. Nah, kalau yang ini nggak perlu. Tapi memang nanti kalau untuk dicetak, nah itu baru butuh yang installer karena nanti bisa diubah ke bentuk PCB gitu ya. Tapi kalau selama untuk simulasi main-main, pakai live aja udah cukup kok. Nah, nanti tinggal dicek di sini tadi berapa tadi ya. Kalau mau disesuaikan sama yang contoh yang di sini boleh juga. Misalnya 47 ya, 47 kilo ohm. 47 ini saya stop dulu. 47 kilo ohm, tinggal dihitung aja. Kalau misalnya malas geser-geser di sini, bisa dimainkan di sini. 47 kilo ohm. Kemudian di sininya tadi 47 nanofarad ya. Oke, tinggal di search. Kalian mau tadi frekuensi 100. Nah, tinggal dicek di sini. Ya, 100. Nah, nanti kelihatan di sini V outputnya berapa. 5, ya harusnya ya. Sebentar. Ini tadi hitungannya harusnya berapa? Harusnya 100 Hz masih 9,9 ya. Ada yang keliru kah saya? 47. Oh, salah. 4700 ya. Salah ininya, komponennya. Bukan 47 kilo ohm, tapi 4700. Ininya yang salah. 4700, berarti 4,7. Kemudian, apalagi tadi yang salah? N-nya udah benar ya? 47 nano, oke, benar. Nah, nanti tinggal dicek di sini. Nah, sekitar 9,9 ya, udah sama ya. Gampangnya gitu. Nanti kalau misalnya kalian di soal ragu, ini ya tinggal simulasiin aja, gampang. Nilainya pun sama. Nah, ini yang saya tadi bilang ada beda fase. Jadi ada pergeseran sedikit antara yang hijau sama yang biru. Jadi inputnya harusnya yang hijau, outputnya yang biru. Ada geser sedikit. Nah, gesernya berapa derajat? Sebenarnya ada bisa dilihat juga di bode
Atau misalnya kalian hitung sendiri pun bisa. Jadi secara matematis pun semua perhitungan, jadi simulasi itu sebenarnya dari perhitungan matematis. Jadi kalau misalnya kalian nanti untuk selanjutnya ya, saya harap kalian matematisnya kuat, codingnya kuat, udah mau apa aja bisa lah itu. Tinggal semua basicnya sekarang digital, itu cuman kemampuan mengabstraksi, perhitungan matematis dicampur sama coding, udah itu mau kemana aja bisa. Maupun kalian misalnya ke bidang yang lain selain bidang ini pun masih kepake, jadi jangan khawatir. Jadi tetap misalnya kalau misalnya Pak Akif juga sering bilang ya, kemampuan elektronik yang kita pakai ini cukup simulasi aja cukup. Jadi dikuatkan di matematikanya, matematika teknik, makanya matematika teknik di TB banyak ya, dan hitungannya lumayan. Memang dipakai itu biar kalian bisa ngitung ya, kemudian kalau misalnya bisa ngitungnya nanti bisa codingnya, kemudian komputer atau komputasinya jalan. Nah, itu sudah suatu yang luar biasa. Nanti tinggal disimulasikan apa aja bisa jalan. Nah, apalagi sekarang dengan simulator yang banyak interaktif kayak gini sudah sangat membantu daripada kalau misalnya zaman dulu harus ke lab kemudian ngitung osiloskop yang kotak. Kalian belum ngelihat yang osiloskop bentuknya yang realnya ya, yang analog ya, itu luar biasa susah kalau mau hitung. Jadi kalian nggak bisa geser-geser kayak gini, bentuknya tinggal digeser kayak gini, kalian harus ngitung berapa itu kotaknya kayak gini, tapi manual kalian ngitung. Kalau misalnya 10 dikira-kira kalikan time per div-nya kayak gitu. Kemudian waktunya ini kayak, nah itu lebih riwah. Jadi generasi kalian luar biasa, generasi yang sudah sangat dimudahkan dengan teknologi. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ngikutin teknologi itu sangat sayang sekali ya. Jadi kalau bisa waktunya sekarang mungkin offline, nggak bisa online ya harus harus banyak-banyak nyoba, harus banyak-banyak berlatih, nggak harus yang dari dosen, kalian coba-coba cari YouTube pun banyak juga sekarang ya. Jadi bisa belajar secara mandiri. Ini untuk yang low pass ya, sama kayak integrator. Jadi nilainya pun kalau misalnya kita hitungannya ragu bisa dibandingkan sama yang simulasi. Nah, kemudian untuk yang lanjutannya high pass, ini kebalikannya aja. Kebalikannya sama yang low pass. Nanti untuk yang bode, saya coba contohkan ya. Ini nanti kayaknya yang di live nggak ada bode, sayang sekali. Jadi nanti saya pakai contohkan yang di sini. Tapi karena ini tadi rangkaiannya belum siap, jadi nanti butuh waktu untuk ngesetnya. Mungkin kalian bisa coba-coba dulu kalau punya installernya multisim, atau mungkin coba dulu di search di multisim live ada nggak bodenya. Mungkin saya nggak tahu gitu ya karena saya belum nyoba. Kalaupun ada akan lebih enak lagi. Jadi tinggal dicek cut off kalau misalnya kalian ngitung FC-nya susah, bisa lihat dari bode minus 3 dB itu pasti cut off-nya. Sama ini kayak yang tadi ya, cuman ini beda kebalikan. Kalau yang ini yang diloloskan dulu baru di filter, kalau yang ini di filter dulu baru diloloskan. Rangkaiannya cuman kebalikan antara C sama R. Kalau yang di sini anggap aja kapasitor dulu berarti ditampung dulu baru dihambat. Berarti kan kalau ditampung dulu berarti yang banyak dulu, yang tinggi dulu dimasukkan semua baru dihambat. Artinya dia high pass. Perhitungannya sama, karena rangkaiannya masih sama ya, jadi cut off-nya juga ngitungnya sama. Cara ngitung cut off nanti coba sambil belajar-belajar. Kalau misalnya ada juga kadang saya cek dari internet, kalau misalnya kalian ragu, kalau nggak salah itu ada kok transfer function. Jadi ada juga yang menyediakan simulasi yang langsung keluar transfer function-nya. Jadi kalian rajin-rajin searching. Jadi cara belajar untuk online itu apapun yang kalian ragu, apapun yang kalian bingungkan, search aja coba di Google. Pasti dia punya jawabannya. Jadi nggak hanya bergantung sama dosennya atau gimana. Nah, kalian bisa belajar secara mandiri. Nih, SIM Okawa Densi. Ini biasanya dia tampilkan transfer function-nya. Jadi misalnya kalau mau kalian RC filter yang simple ya, yang bukan yang aktif, tinggal diklik, nanti ada juga transfer function-nya. Ya, keluar caranya gimana. Tinggal
Ada body plot juga kalau misalnya kalian mau males bikin rangkaiannya gitu. Kalian tinggal masukkan tadi 4700 ya. Sama C-nya 47 nano. Tinggal diklik calculate, nanti keluar dia. Frekuensi cut off-nya berapa, 720 sama ya kayak hitungan tadi. Kemudian bodenya udah ada, tinggal diklik. Kalau mau lihat teks datanya, dilihat juga bisa. Jadi nanti ini adalah waktu, kemudian ada frekuensi. Ini frekuensi ya. Jadi frekuensi ke-1 dia magnitudenya berapa, kayak gitu-gitu ya. Kalian banyak bisa explore. Sebenarnya tugas dari dosen tuh gampang. Kalian bisa cek dari simulasi macam-macam kalau misalnya kalian ngitung. Tapi nanti tetap kalau misalnya hitungan manual, saya minta caranya ya, jangan kayak gini. Kalau misalnya kayak gini nanti kalian tinggal tembak aja. Teorinya nggak dapet nanti. Sedangkan kalau yang di S1, kalian bukan kayak vokasi atau D3 atau D4 yang langsung aplikasi. Jadi paling nggak teorinya juga tahu. Meskipun nanti teorinya benar nggak ya jawabannya, bisa kalian cek pakai simulasi. Misalnya tadi kayak frekuensi 100. Nah, tinggal aja lihat di sini. 100 nih 100 ini mungkin nggak ada ya, ini 199,9. Voltnya ini apa atasnya? Oh, dia pakai magnitude, sorry. Jadi dia nggak ada tegangan ya, dia pakai karena bode tadi. Jadi adanya dB sama frekuensi. Tapi kita bisa lihat dari sini minus 3 dB. Minus 3 dB ada, oh ini pangkat 5 ya. Ada yang pangkat 5, kita harus cari yang nggak pangkat. Minus 3. Nah, minus 3 sekian. Nah, sekitar 707. Nggak pas sama ya, karena dia tergantung plotnya. Tapi kalau mau realnya ada di sini. Tadi 720 cut off frekuensinya. Ini udah sama seperti hitungan. Pasanya juga udah ada. Dia gesernya untuk frekuensi sekian, bergeser ke berapa. Nanti untuk yang frekuensi kesekian, gesernya berapa. Ini untuk membantu kalian kalau misalnya bingung di hitungan. Misalnya kalian nggak yakin atau nggak pede dengan matematisnya, kalian bisa. Caranya macam-macam. Jadi searching aja di online, di internet tuh sudah menyediakan banyak. Jadi jangan khawatir kalaupun ini kita online, kalian masih bisa terfasilitasi dengan adanya Google ya. Ataupun YouTube, ataupun apa. Jadi jangan khawatir nggak bisa ngikutin. Jadi cari cara, jadi di sini juga kalau misalnya ini di kuliah, ingat lagi kalian tuh bukan kayak anak SMA yang harus dikasih materi, kemudian kalian harus paham. Kalau kuliah udah bisa harusnya cara belajar sendiri. Cara belajar sendiri gimana? Kalian harus aktif searching, aktif baca, diaplikasikan misalnya teori yang didapat, kira-kira implementasinya gimana ya? Coba berpikir yang analisis ya. Jadi nanti untuk S1 lebih ditekankan nanti analisisnya. Kalau misalnya iseng-iseng ini coba bener nggak ya? Kata Bu Osma katanya kalau misalnya disimulasikan sama hitungan harusnya sama. Kalau misalnya beda kira-kira kenapa? Jadi coba ditanya terus, dianalisis gimana caranya kalau beda kenapa? Oh, ada yang salah berarti, ada yang salah yang mana? Itu engineer. Jadi engineer itu harus dicoba step by step, dibandingkan teoritisnya gimana, apa yang salah, kemudian dianalisis untuk dapat solusi. Jadi kalau misalnya kalian dapat masalah, harusnya lebih senang karena itu tantangan untuk kalian menyelesaikan solusi. Jadi kalau misalnya ini masih semester 3, ya lumayan harus mulai beradaptasi di sistem perkuliahan ya. Jadi usahakan apa yang kalian tanyakan coba dulu dicari jawabannya. Jangan langsung ini seperti apa ditanyakan. Nah kayak gitu coba diselesaikan dulu. Jadi kalau misal memang mentok kayaknya ini sudah nggak bisa baru boleh tanya. Jadi coba dirubah dulu mindsetnya, bukan lagi anak sekolah, kalian anak kuliah ya. Gitu mungkin pesan dari saya karena mungkin kalian sudah banyak metode dan macam-macam simulasi, jadi harusnya sudah sangat terbantu. Sampai yang di sini mungkin untuk yang high pass juga sama ya perhitungannya, sama kayak tadi, cuman nanti frekuensinya diubah. Nah, kapasitornya tinggal di ini, nanti tinggal dicocokkan sama bode. Untuk yang band pass sama band stop, saya lanjutkan yang Jumat ya, karena waktunya juga mepet. Mungkin saya buka sesi tanya jawab dari yang sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau ada yang masih bingung?
Masih ada waktu sebelum 10:30. Ini saya stop ya, nanti biar saya nggak uploadnya terlalu banyak di aula.